Korea Selatan memiliki tingkat kesuburan terendah di dunia selama 2 tahun berturut-turut. Negara ini sekarang tengah memasuki krisis karena telah mengalami penurunan angka kelahiran yang parah selama beberapa tahun terakhir. Menurut laporan status populasi dunia 2021 yang dirilis oleh Data Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 14 April 2021 lalu, tingkat kesuburan total Korea Selatan berada di urutan terakhir dari 198 negara yang diukur. Tingkat kesuburan total mengacu pada rata-rata jumlah kelahiran yang diharapkan seorang wanita. Ya, di mana tingkat kesuburan Korea Selatan pada tahun 2021 mencapai 1,1 anak. Kurang dari setengah dari rata-rata dunia yang berjumlah 2,4 anak. Dan terakhir kali Korea Selatan tidak menempati peringkat terakhir adalah pada tahun 2019 ketika menempati urutan ke-192 dengan tingkat kesuburan 1,3. Sementara itu persentase jumlah penduduk di bawah usia 14 tahun juga paling rendah, yaitu 12,3% dari jumlah penduduk. Ini juga kurang dari setengah dari rata-rata dunia sebesar 25,3%. Di sisi lain 16,6% penduduk berusia 65 tahun atau lebih meningkat sekarang di 0,8% dibandingkan tahun lalu. Wah, ini berarti dalam beberapa tahun mendatang ini pasokan Opa dan Uni ini semakin berkurang begitu ya. Gimana nih industri K-pop gitu kan? Opa Iya, uninya betul. ada tapi mungkin menua ya. Aging. Iya betul, dan nggak ada regenerasinya begitu ya. Nah ini kira-kira kenapa ya? Karena kalau kita lihat ini berarti yang terjadi di Korea Selatan saat ini mungkin mirip ya seperti yang terjadi di Jepang begitu, di mana tingkat kesuburan yang rendah di Korea Selatan ini sebagian besar bisa dijelaskan oleh faktor ekonomi. Ujung-ujungnya ini masalah uang. utama ya, ujung-ujungnya adalah uang begitu. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan juga urbanisasi skala besar dan pada akhirnya ini mendongkrak biaya perumahan, biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan biaya melahirkan juga tentunya ya termasuk, sehingga akhirnya ujung-ujungnya ketersediaan ataupun juga kesediaan dari para pasangan yang ingin memiliki anak ini tampaknya akhirnya berkurang begitu ya, mikir-mikir dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk punya anak. Iya, karena faktor-faktor ekonomi tadi mungkin disadari biaya membesarkan anak ini tidak murah ya. Misalnya untuk properti saja di Korea Selatan itu memang mahal ya. Jadi karena udah dikuasai gitu properti-properti yang strategis di tengah kota itu sudah dikuasai oleh mereka yang memang punya investasi properti, sehingga akhirnya warga produktifnya itu harus tinggalnya di jauh dari kota gitu. Jadi memang cost of living-nya besar. Nah, kejadian Jepang dan Korea ini serupa ternyata juga terjadi di China nih. Populasi usia kerja telah menyusut sekitar 3,4 juta per tahun selama dekade terakhir. Sementara usia harapan hidup terus meningkat. Imbasnya persentase populasi lansia China alias yang sudah berusia 60 tahun ke atas meningkat hingga 18,1% pada tahun 2019. Saat ini jumlah lansia di China lebih banyak daripada jumlah anak-anak. Nah, ini juga berarti kebanyakan ngerem waktu itu kan, Iya. one child policy. Akhirnya baru kerasa sekarang efeknya. Kalau dulu dibatasi sekali, bahkan sekarang malah diperbolehkan sampai 3 sekaligus punya keturunan. Jujur sih, ini kabar buruk sebenarnya ya, Iva dan juga Alin. Soalnya tren ini secara signifikan bisa merusak langsung potensi pertumbuhan output ekonomi negara-negara itu. Karena ada penurunan partisipasi angkatan kerja dan tentunya juga memberikan tekanannya tidak main-main, luar biasa pada sampai anggaran publik karena pengeluaran untuk pensiun dan jaminan sosial juga jauh melebihi pendapatan dari pendapatan pajak gaji. Semakin memperkuat dulu presentasi yang pernah kita bawa, jomblo ini ternyata bisa bikin ekonomi sebuah negara lama-lama loyo. Kebanyakan jomblonya nanti yang harus ditanggung juga oleh negara ketika si jomblo-jomblo ini sudah menua. Ini presentasi yang fenomenal ya, sampai Iya. sekarang juga masih diingat. Betul. Tapi sebentar itu Indonesia akan menikmati bonus demografi ya. Jadi memang biaya pendidikan tidak murah, kemudian biaya properti itu juga harus bisa ditekan agar affordable sehingga orang tuh punya hasrat gitu kan untuk berkeluarga, punya anak seperti itu. Kalau misalnya biayanya terlalu besar nih ya, ibaratnya belum ketemu jodoh, kita udah nabung duluan biaya pendidikan anak. Betul. Begitu ya gambarannya.